Banyak seseorang yang masih belum memahami bagaimana cara raga sukma yang benar. Kali ini saya menerangkan dan mempraktekkan bagaimana caranya meraga sukma dengan benar. Jadi sebelum kita melakukan raga sukma, yang perlu kita pegang itu ada 3 poin. Yang pertama, kita memahami pengetahuan tentang perbedaan antara manusia dan gaib. Unsur manusia dan unsur gaib harus benar-benar paham. Yang kedua, kita harus benar-benar paham tentang perbedaan antara khayalan, bayangan, dan kenyataan. Ini sangat penting. Fungsinya apa? Jadi saat kita melihat, kita tahu, oh ini yang dinamakan khayalan, halusinasi, oh ini yang dinamakan bayangan, oh ini yang dinamakan kenyataan. Jika kalian udah memahami di poin kedua itu, bisa membedakan antara bayangan, kenyataan, dan khayalan, itu udah bagus ya. Yang ketiga, kita harus bisa memahami tentang bagaimana cara raga sukma yang benar, yaitu raga sukma itu ada 2 opsi. Yang pertama, kita meraga sukma ke alam bumi atau ke alam gaib. Nah, namun rata-rata seseorang itu raga sukmanya di alam bumi atau di alam kenyataan. Kita pergi ke Mekah, kita pergi ke pantai selatan, kita pergi ke gunung, kita pergi ke rumah, dan lain-lain. Nah, juga ada raga sukma yang masuk di alam gaib. Kita masuk di alam gaib, di alam jin, alam arwah, alam malaikat, alam langit, alam bumi, alam laut, alam air ya, alam angin, alam dewa, dan masih banyak lagi. Alam gaib itu luas ya. Jadi tentukan dulu kamu mau meraga sukma di alam bumi atau di alam gaib. Nah, lalu bagaimana caranya dan tekniknya? Beginilah caranya. Ini langsung saja ya saya praktekkan untuk meditasi meraga sukma. Caranya seperti ini. Posisi bisa tangan seperti ini, bisa tangan seperti ini. Saya gunakan yang seperti ini ya, karena saya lebih suka seperti ini. Mata terpejam. Saat mata terpejam itu tidak ada yang dibaca. Doa ataupun mantra itu tidak ada. Hanya duduk diam saja. Apakah nanti nggak kerasukan? Nah, itu nanti saya jelaskan di akhir meraga sukma ini ya. Nah, ini yang dibaca tidak ada, hanya duduk diam. Kemudian kita menyatu ke alam sekitar. Maksudnya yaitu kita mendengarkan suara yang terdengar di sekitar kita. Misalkan di sekitar kita itu ada suara kipas angin, ya dengarkan suara itu. Kemudian terdengar lagi suara orang, dengarkan suara orang itu. Terdengar lagi suara televisi, dengarkan suara televisi itu. Jadi tidak memfokuskan pada satu titik, juga tidak konsentrasi. Hanya mendengarkan suara di sekitar yang terdengar oleh kedua telingamu. Suara itu dinikmati, dihayati, dan disukai. Nah, seperti itu ya cara melakukan meditasinya. Ini saya mulai ya. Ini ada suara televisi, saya dengarin saja ya. Bila tubuh udah mulai ringan, hati tenang, lebih ringan lagi. Nah, itu cirinya sukma sudah aktif.
Jika sukma sudah aktif, maka kita membaca etika memasuki ke alam gaib, atau kita membaca etika meraga sukmanya. Yang kita baca adalah Assalamualaikum ya alam gaib, Assalamualaikum ya penghuni alam gaib, Assalamualaikum ya gaib, izinkan saya untuk memasuki ke alam gaib. Lalu kembali mendengarkan suaranya. Ini yang saya lihat adalah hutan belantara yang sangat lebat. Saya ada di tengah-tengah hutan. Nah, ini saya membaca Assalamualaikum ya alam gaib. Terima kasih panjenengan sudah menerima saya di alam gaib. Nah, setelah kita terlihat alam gaib, kita mengucap terima kasih terlebih dahulu ya. Nah, jika kita meraga sukma di alam gaib, tinggal melanjutkan kita mau kemana. Jika kita meraga sukma di alam bumi, ini yang kita baca. Assalamualaikum ya alam gaib. Tuntunlah saya menuju di Gunung Lawu. Misalkan kita meraga sukma di Gunung Lawu ya. Setelah itu dengarkan suara lagi, nikmati saja. Ini saya tiba-tiba udah ada di Gunung Lawu, di depannya Hargodumila. Nah, di Hargodumila ini, namun yang saya tuju tidak di alam bumi ya. Nah, ini sebagai contoh saja cara meraga sukmanya di alam bumi itu seperti apa. Nah, kemudian saya fokus ke tujuan awal, yaitu masuk lagi atau kembali lagi di alam gaib. Assalamualaikum ya alam gaib. Izinkan saya kembali ke tempat semula. Nah, ini tiba-tiba saya udah ada di tengah hutan kembali. Kemudian kita membaca Assalamualaikum ya alam gaib. Terima kasih panjenengan sudah menerima saya di alam gaib. Kita kenalkan dulu ya setelah masuk alam gaib. Setelah kita mengucap terima kasih, kenalan dulu. Assalamualaikum ya gaib. Perkenalkan, nama saya Sis Gunawan dari Desa Ndriorejo. Assalamualaikum ya gaib. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan ini. Nah, ini saya melanjutkan perjalanan. Di depan saya ada jalan setapak, ini saya ikuti saja. Di depan sebelah kanan itu ada goa, itu saya melihat goa. Nah, kita sapa aja. Assalamualaikum ya gaib. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu ketenangan panjenengan. Assalamualaikum ya gaib. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan ini. Nah, ini di atas itu, di atas pohon saya melihat seekor naga hijau ini. Assalamualaikum ya gaib. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu ketenangan panjenengan. Jadi jika ketemu makhluk gaib, yang kita baca seperti itu ya. Baca lagi, Assalamualaikum ya gaib. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan ini. Nah, ini di samping kiri jalan ini saya melihat ini sosok laki-laki membawa tongkat ini, memakai jubah ini ya, jubah warna putih-putih. Kita membaca lagi, Assalamualaikum ya gaib. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu ketenangan panjenengan. Assalamualaikum ya gaib. Perkenalkan, nama saya
Sis Gunawan. Kita kenalkan lagi ya, dari Desa Nriorjo. Assalamualaikum ya gaib, sesungguhnya siapakah panjenengan. Jadi setelah itu kita tanya namanya ya. Kita diam. Dia berubah pakaiannya jadi seperti adat Jawa, pakai belangkon, pakai sewek juga, menyengkelit keris di belakangnya. Kita amati saja sambil mendengarkan suara lagi. Beliau menyebutkan dengan nama Ki Ageng. Bentar ya, saya terputus tadi suaranya. Saya amati lagi. Oh ya, oke. Terima kasih ya. Ini namanya ya. Namanya adalah Eyang Singowulung. Jadi bisa disebut dengan Ki Ageng Singowulung atau Eyang Singowulung. Nah, kemudian kita baca lagi. Assalamualaikum ya gaib. Sesungguhnya siapakah wujud asli panjenengan Eyang Singowulung. Nah, dia berubah ini, mengaung-mengaung jadi seekor singa yang besar ini. Apakah ini wujud aslimu? Nah, saya menganggukkan kepala ya. Saya menjawab iya, oke. Terima kasih. Panjenengan sudah memperkenalkan diri kepada saya. Assalamualaikum ya gaib, Eyang Singowulung. Apabila saya memerlukan daya dan kekuatan panjenengan, bersediakah kamu saya datangkan? Nah, dia bersedia. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum ya alam gaib, izinkan saya kembali ke alam padang. Tarik nafas. Nah, itulah cara meraga sukma di alam gaib dan di alam nyata. Jadi, jangan takut saat melakukan raga sukma tubuhmu dirasuki gaib. Jika meditasimu benar, tata caranya pasti aman. Nah, tadi kan saya menggunakan seperti ini ya. Ini ya. Ini fungsinya adalah pagar atau pengunci. Jadi saat kita meditasi menggunakan seperti ini, bangsa gaib tidak berani masuk ke raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.